Nah, pemirsa, kalau saya melihat berita tuh banyak sekali pemberitaan mengenai kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Dan ternyata salah satu penyebabnya adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hal ini terjadi karena salah satu pihak memiliki emosional yang tidak terkontrol atau anger management yang tidak stabil menyebabkan mudah marah. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana sih mengelola emosional yang tidak terkontrol sehingga tidak cepat marah. Kali ini bersama dengan Dr. Sulvia, spesialis kedokteran jiwa, setelah tayangan berikut ini. Jika kita melihat berita 1 tahun terakhir, banyak kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Salah satu faktornya adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT yang paling banyak terjadi karena adanya emosional yang tidak terkontrol. Meluapkan emosi dan amarah boleh saja, tapi yang perlu diperhatikan adalah emosi tidak boleh dibiarkan hingga meledak-ledak. Emosi yang seperti itu sering dikaitkan dengan salah satu tanda mental tidak stabil. Pemirsa, tahukah umumnya perilaku kekerasan tersebut biasanya dilakukan berulang hingga menyebabkan trauma fisik dan mental bagi korbannya? Lantas, apa yang mendorong seseorang melakukan KDRT? Mungkinkah pelaku KDRT bisa sembuh? Yuk kita simak penjelasannya. Akhir-akhir ini banyak sekali kita mendengar kisah orang yang mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Dan asal pemirsa tahu bahwa KDRT tidak hanya berupa KDRT fisik, tapi juga berupa KDRT emosional dan psikologis. Kita akan membahas tentang topik KDRT ini tentunya dari sudut kesehatan jiwa. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga? Apabila di dalam rumah tangga tersebut adanya suatu tindak kekerasan berupa fisik, berupa emosional, dan juga psikis yang dapat membuat salah satu pasangannya merasa tertekan dan menderita. Tentunya tidak hanya si korban yang mengalami KDRT yang mengalami tekanan batin ataupun masalah-masalah kesehatan mental. Ternyata pelaku KDRT juga mungkin memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya. Biasanya pelaku KDRT memiliki masalah dengan anger management atau pengelolaan emosi, pengelolaan rasa marah. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan rasa marahnya mungkin dapat meluapkan rasa marah tersebut ketika berbeda pendapat dengan pasangan. Dan tidak jarang ini menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan kekerasan secara fisik, kata-kata yang menyakitkan, dan juga kekerasan-kekerasan bentuk lainnya dalam pola komunikasi dalam suatu rumah tangga. Lalu bagaimana apabila dalam satu rumah tangga terdapat kekerasan baik fisik maupun mental? Apa yang harus dilakukan? Tentunya orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga perlu mencoba untuk berbicara pada seseorang, mencoba untuk berbagi perasaannya, dan mencoba mencari perspektif yang berbeda dari permasalahan yang dihadapi dengan pasangan yang melakukan KDRT. Apabila diperlukan konsultasi, konseling dengan pihak-pihak tertentu, baik secara spiritual, secara keagamaan, atau secara kesehatan mental, mungkin itu perlu dilakukan oleh pasangan tersebut agar masih dapat mempertahankan rumah tangganya. Pemirsa, banyak hal yang menyebabkan mengapa terjadi KDRT dalam satu rumah tangga. Ada beberapa faktor. Misalnya dari faktor pelaku KDRT, mungkin saja memang ada permasalahan dalam sisi kesehatan mental dari pelaku tersebut. Ada trauma-trauma di masa lalu yang membuat pelaku tersebut sulit untuk bisa mengelola emosi yang muncul, sulit untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dan bahkan bisa jadi ada permasalahan-permasalahan lain, misalnya permasalahan adiksi, masalah penggunaan zat, dan juga permasalahan lainnya. Lalu bagaimana apabila memiliki seorang pasangan yang cenderung sulit untuk mengelola emosi, yang cenderung meluapkan emosi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Tentunya perlu ada trik-trik tertentu bagi pasangan untuk bisa menghadapi apabila pasangannya, suami atau istrinya ini memiliki masalah pengelolaan emosi. Coba kenali situasi apa saja yang dapat mencetuskan rasa marah pasangan kita.
Misalnya situasi-situasi ketika pulang kerja, ketika ia dalam kondisi lelah, ketika membahas isu-isu tertentu, berusahalah untuk mengidentifikasi dan menghindari sebisa mungkin situasi tersebut. Tentunya ini agar dapat menjaga kondisi Anda tetap aman dan terhindar dari perilaku kekerasan pasangan tersebut. Selain itu, cobalah untuk selalu berbicara, berkomunikasi dalam situasi dan suasana yang netral. Karena apabila emosi ikut terlibat dalam suatu komunikasi, ini akan cenderung memicu emosi dari pelaku KDRT dan akan timbul kembali kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga. Jangan lupa untuk selalu memiliki bukti-bukti, memiliki saksi apabila memungkinkan, sehingga apabila suatu saat Anda memutuskan untuk melaporkan tindakan tersebut, Anda sudah memiliki berbagai bukti, Anda sudah memiliki saksi yang dapat membantu Anda untuk melaporkan tindakan kekerasan tersebut. Apabila Anda menerima tindak kekerasan, coba untuk segera menghubungi seseorang yang dapat mendampingi Anda, yang dapat kemudian bersaksi bahwa memang pada momen itu Anda mengalami tindak kekerasan, dan segera laporkan diri kepada pihak kepolisian. Pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya, kapan saya perlu mengakhiri ini semua? Kapan saya perlu mengambil action, mengambil tindakan, dan bahkan mungkin mengakhiri rumah tangga dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut? Tentunya kita perlu melihat dulu pola yang terjadi di dalam rumah tangga. Seperti apa komunikasi yang terjadi, bagaimana polanya, apakah kekerasan selalu terjadi setiap saat, ataukah pada situasi tertentu, dan adakah faktor-faktor lain yang mungkin dapat kita intervensi, dapat kita perbaiki, agar kekerasan itu berhenti dan tidak terjadi lagi. Namun apabila Anda merasa sudah berusaha untuk mengintervensi berbagai faktor, Anda sudah berusaha untuk melakukan mediasi, meminta bantuan dari pihak-pihak yang dapat membantu agar rumah tangga ini terus berjalan. Mungkin Anda sudah melakukan konsultasi secara spiritual, secara religi, meminta mediasi dari pihak keluarga, bahkan sudah menjalani sesi konseling pasangan atau sesi konseling marital. Namun perilaku dari pasangan tidak berubah, tetap terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Mungkin Anda perlu mengumpulkan keberanian, menyusun strategi apabila memang ingin berhenti dari tindak kekerasan tersebut. Beritahu seseorang, keluarga yang terdekat, bahwa Anda memutuskan untuk berpisah dari si pelaku KDRT. Siapkan juga rencana yang aman untuk Anda. Tentunya kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cari tahu di mana tempat yang aman yang dapat Anda tuju apabila Anda memutuskan untuk berpisah dari pelaku KDRT. Pilihan untuk berpisah ada pada Anda. Kapan saatnya berpisah, kapan saatnya berjuang, itu juga ada pada Anda. Namun pertimbangkan segala situasi, pertimbangkan segala hal yang sudah terjadi, dan masa depan yang akan Anda hadapi. Pemirsa, sekali lagi ingatlah bahwa Anda tidak sendiri dan bantuan itu tersedia. Jangan lupa untuk meminta bantuan, meminta pertolongan kepada orang-orang terdekat di sekitar Anda. Dan Anda perlu yakin Anda bisa melewati semua ini dengan baik. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Zulfia Syarif SPKJ. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Jika kita mengalami kulit yang terbakar, pertolongan pertama yang dapat kita lakukan di rumah itu seperti kompres dingin. Terus hindari menggunakan air yang terlalu panas, karena itu akan membuat kulit kamu semakin kering.